Thank you Shilpa. Dan sekarang saya bersama Masito dari Tempo Media Group. Masito, apa kabar? Kabar baik, Mas Jason. Masito, saya ingin mulai diskusi kita hari ini dengan satu pertanyaan sederhana. Kenapa Tempo menganggap sudah saatnya untuk menjajaki sistem langganan? Oke, sebetulnya era internet ini kan menjadikan setiap orang kebanjaran informasi. Setiap individu dan organisasi itu dapat membuat media baru. Nah, akibatnya setiap orang bisa mendapatkan informasi dari mana saja dan kapan saja. Nah, kondisi ini sebenarnya memiliki dua efek negatif. Yang pertama adalah banyaknya berita yang dangkal, simpang siur, bahkan hoax. Yang kedua, seringkali berita yang tidak dibutuhkan ikut terbaca. Akibatnya terjadi information overload. Nah, di sisi lain, media online yang dapat diakses secara gratis, secara sadar atau tidak sadar, ikut serta menyuburkan kedua hal negatif tadi. Demi mendapatkan traffic dan iklan, banyak media membuat berita yang clickbait, sepenggal, bahkan yang sensasional. Hal ini sebenarnya tidak dapat kita terima, mengingat salah satu fungsi media adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi ini seperti bosi malakama ya. Karena agar dapat bertahan hidup, media online gratis harus dapat menarik pembaca sebanyak-banyaknya. Nah, seringkali kualitas konten yang harus dikorbankan. Maka melihat hal tersebut, Tempo merasa bisnis model yang berbasiskan traffic dan iklan bukan merupakan pilihan yang sehat bagi masyarakat dan juga tentu saja bagi Tempo. Kami merasa solusi Tempo untuk dapat menyajikan berita yang mendalam, terkurasi dan berkualitas dalam format digital adalah model berita konten berbayar. Kami yakin model konten berita berbayar ini akan menjadi model bisnis kunci dan dapat menghasilkan revenue yang lebih besar, bahkan dari iklan. Tentu saja hipotesis ini didukung oleh sejumlah data dari beberapa media besar di dunia. Misalnya ada New York Times dan Financial Times. Pendapatan yang berasal dari konten media digital berbayar sudah melebihi pendapatan dari iklan. Karena itu kami yakin model ini adalah model bisnis masa depan bagi media berita digital Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah bagi Tempo. Ya, barusan saya mau nanya ya kalau soal riset. Di sini Indonesia gimana? Riset apa yang telah Anda lakukan dan apa yang ditunjukkan tentang pembaca Indonesia? Ya, sebelum kami masuk ke model bisnis konten digital berbayar ini, kami melakukan beberapa riset terkait dengan perilaku pembaca di Indonesia. Hasilnya cukup menarik. Yang pertama adalah para pembaca yang pernah membayar untuk mendapatkan berita pada format cetak, mereka akan cenderung tetap bersedia membayar walaupun bentuk medianya berubah menjadi digital. Ini menepis kekhawatiran akan hilangnya pelanggan cetak jika akhirnya Tempo masuk ke bisnis model berita digital berbayar. Nah, yang kedua adalah ternyata ada kebutuhan dari pembaca cetak untuk mendapatkan berita dengan pengalaman interaksi yang lebih kaya, baik dari sisi kemampuan interaksi antar pembaca, interaksi antar pembaca dengan penulis, hingga tampilan penyajian konten yang lebih interaktif seperti format video dan suara. Maka kedua hal ini menambah keyakinan kami bahwa ada peluang besar di sana yang dapat diambil pada bisnis model media berita digital berbayar. Dan dari hemat Anda, apa saja kendala utama untuk membuat seseorang membayar berita di Indonesia yang mereka lihat sebagai sesuatu yang susah? Ya, oke, ini pertanyaan yang bagus sekali, Mas Jason. Sebetulnya ada dua hambatan utama yang membuat seseorang enggan membayar untuk sebuah berita online di Indonesia. Yang pertama adalah mentalitas gratis. Jadi saat internet pertama kali dikenal, user di Indonesia itu dapat mendownload dan mendengarkan musik secara gratis. Begitu juga dengan menonton film, bermain game online, dan membaca berita dengan gratis. Dengan pola penggunaan yang terus-menerus, hal ini membentuk mentalitas gratis bagi user di Indonesia. Mereka merasa bahwa semua yang ada di internet dapat diperoleh secara gratis, termasuk berita. Nah, hambatan kedua yang juga berat adalah adanya sumber berita gratis. Sumber berita gratis ini dapat berarti media legal yang tidak mengenakan biaya, dan juga dapat berarti media berbayar yang dibajak dan beredar di media sosial dan aplikasi pesan. Nah, saat user dihadapkan akan paywall atau pembatas yang mengharuskan user untuk membayar sebelum dapat melanjutkan membaca, user akan berpikir apakah berita tersebut ada di sumber berita lain yang gratis.
Nah, jika ada, user akan enggan untuk membayar. Tapi di negara maju, dua hal ini sudah bukan merupakan penghambat. Sementara di Indonesia sepertinya masih memerlukan waktu agar pembaca tahu pentingnya membayar untuk mendapatkan konten yang berkualitas. Dan seberapa penting merek dalam membuat pembaca membayar? Tentu dalam industri media, merek atau brand media ini sangat mempengaruhi keputusan pembaca untuk membayar. Ya. Perlu selalu diingat bahwa bisnis media adalah bisnis kepercayaan. Media yang memiliki citra merek yang dipercaya oleh pembaca akan lebih mudah dalam mengajak pembaca untuk membayar konten beritanya. Nah, karena itu seluruh nafas dan gerakan media harus terus bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pembaca. Tempo sendiri memiliki budaya perusahaan terpercaya, merdeka, dan profesional. Terpercaya ini maksudnya adalah setiap berita yang tersaji harus dapat dipertanggungjawabkan ke publik. Kemudian merdeka, maksudnya adalah tidak ada tekanan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi isi berita. Sedangkan profesional, maksudnya adalah orang-orang yang berada di perusahaan kami, baik dari sisi pembuat konten maupun marketing, bekerja dalam standar tertentu. Nah, ketiga hal ini secara tidak langsung akan berimbas ke tingkat kepercayaan pembaca akan produk-produk jurnalistik dari Tempo dan brand Tempo tentu saja. Menarik. Lalu boleh tolong ceritakan tentang kemajuan yang telah Anda buat sejauh ini? Oke, saat ini Tempo memiliki sistem langganan yang memungkinkan pembaca kami menikmati seluruh media. Jadi mulai dari majalah Tempo, koran Tempo, hingga Tempo English, ini sejak dari edisi perdana pada tahun 1971. Periode langganan kami juga bervariasi, mulai dari 1 minggu, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, bahkan ada yang seumur hidup. Untuk mempermudah pembaca dalam berlangganan, Tempo membuka banyak saluran pembayaran, mulai dari potong pulsa, kartu kredit, transfer bank, e-wallet, dan lain-lain. Hasilnya sangat menggembirakan ya. Hingga saat ini pertumbuhan pelanggan digital kami cukup tinggi. Dari sisi jumlah, pelanggan digital kini sudah lebih besar dari pelanggan media cetak kami. Hanya terkait dengan perbedaan harga, yaitu harga digital yang lebih rendah dari cetak, total revenue dari pelanggan digital masih lebih rendah dari cetak. Tetapi kami menargetkan maksimal dalam 1 tahun ke depan, revenue dari pelanggan digital Tempo akan crossing dengan revenue pelanggan cetak. Wow, dan apakah Anda sudah mensurvei pelanggan Digital Tempo? Apakah apa yang mereka suka dan apakah ada kualitas atau kesamaan khusus? Ya, secara reguler kami mensurvei pelanggan digital Tempo. Mayoritas dari mereka ini memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Mereka berlangganan karena dapat menjadikan berita sebagai alat untuk mengambil keputusan. Ya, mulai dari keputusan dalam bisnis, pekerjaan, hingga keputusan dalam bidang politik. Karena itu, berita yang mereka butuhkan harus benar-benar valid dan dapat dipercaya. Motivasi lain dari mereka adalah mereka berlangganan untuk dapat meningkatkan pemahaman pribadi akan suatu hal, misalnya kondisi ekonomi atau kejadian yang menjadi polemik di masyarakat. Tapi tidak hanya itu, mereka juga berlangganan karena dapat menjadikan Tempo sebagai alat untuk mengawasi kebijakan publik, juga sebagai media hiburan dan modal dalam berinteraksi sosial. Nah, setelah kami mengetahui insight dari pelanggan, ini menjadi panduan kami dalam mengembangkan konten yang cocok dan sesuai dengan harapan pembaca. Oke. Dan Mas itu menarik sih dari segi profesi, policy makers itu masuk akal sih, dan businessman dan ekonom. Tapi kalau dari segi umur gimana? Apakah itu hanya orang yang lebih dewasa yang berkeinginan atau yang lebih muda juga? Ya, menariknya memang banyak pembaca muda yang mulai berlangganan produk digital Tempo. Ini artinya bahwa penerimaan kaum muda terhadap berita berbayar cukup tinggi. Nah, secara garis besar kalau misalnya kita berbicara demografi, orang-orang yang berlangganan produk digital Tempo ini memiliki sosial economic status yang tinggi. Jadi A dan A+, profesi mereka itu sebagian besar adalah profesional, pegawai high level, dan wirausahawan. Jadi mereka ini memiliki daya beli terhadap produk digital dan yang paling penting punya kesadaran bahwa mereka perlu membayar untuk mendapatkan berita yang bermutu.
Kalau kita lihat dari sisi daerah ya, pembaca terbesar Tempo itu ada di 9 kota besar di Indonesia, mulai dari Greater Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Solo hingga Jogja. Ini banyaknya pelanggan kami di kota-kota besar sebetulnya ada kaitannya dengan akses internet di kota tersebut. Nah, jika program pemerintah seperti Tol Langit dapat berjalan lancar, tentu akan membuka akses internet ke kota-kota yang lebih kecil. Hal ini juga akan mengakibatkan pasar potensial bagi pembaca berbayar yang diharapkan dapat terus naik. Wow, ini sangat menarik. Uh, So, saya yakin Anda dan timnya sedang mengerjakan pengoptimalan pasca penerapan. Apakah Anda ilmu atau praktik tertentu yang menurut Anda berguna sejauh ini? Iya, yang pertama adalah soal karakteristik pembaca ya. Karakteristik pembaca cetak dan digital ini cukup berbeda, terutama dari sisi pilihan paket berlangganan. Kalau ada pelanggan cetak biasanya memilih paket langganan untuk jangka panjang, misalnya antara 6 sampai 12 bulan, pelanggan digital itu lebih bervariasi. Mereka dapat memilih paket 1 bulan atau 3 bulan. Bahkan dalam 2 bulan ini kami mencoba paket berlangganan selama 1 minggu. Ternyata responnya luar biasa besar. Nah, ke depan kami akan mencoba paket berlangganan per artikel. Ini artinya apa? Kebutuhan pembaca akan sebuah media berita akan semakin spesifik dan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan akan sebuah tema. Nah, selain itu, khususnya di Indonesia, kendala channel pembayaran juga isu utama. Seperti kita ketahui, baru sekitar 2% dari seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kartu kredit. Selain itu, juga terdapat banyak kendala saat melakukan pembayaran melalui transfer atau channel keuangan yang lain. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat literasi keuangan rakyat Indonesia. Nah, di sisi yang lain, penetrasi telepon genggam di Indonesia sangat tinggi. Kalau nggak salah sekitaran 338 juta handphone pada akhir tahun lalu. Jumlah telepon genggam yang digunakan bahkan lebih besar dari jumlah rakyat Indonesia. Nah, melihat hal ini, ide yang muncul adalah menjadikan potong pulsa sebagai channel pembayaran yang memudahkan pembaca dalam berlangganan Tempo. Ternyata setelah kami melakukan implementasi dari carrier billing ini, terjadi penambahan pelanggan yang baru yang jumlahnya cukup banyak. Untuk ke depan, kami akan terus memotong barrier atau gap yang ada, sehingga akhirnya gap antara pembaca potensial dan Tempo semakin sedikit. Oke, so Mas Ito, pertanyaan terakhir. Jadi, kalau beralih ke model bisnis konten berita berbayar, sepertinya merupakan keharusan bagi penerbit ya setelah dengar Anda. Apa saran Anda untuk penerbit manapun yang ingin melakukan transisi ini? Oke, bagi media yang ingin melakukan transisi ke model bisnis konten berbayar, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Ini penting sekali. Yang pertama adalah menentukan model pembayaran yang cocok bagi media tersebut. Mulai dari model donor, misalnya ada crowdfunding, donasi. Kemudian ada juga model keanggotaan, contohnya membership, clubs, hingga event atau penjualan tiket. Lalu bisa saja model subscribers atau berlangganan, misalnya meter, yaitu sejumlah artikel gratis dan setelahnya berbayar, atau freemium, yaitu seluruh artikel gratis pada level kedalaman tertentu. Kemudian ada juga hard paywall, yaitu seluruh artikel berbayar. Nah, media harus menemukan model pembayaran yang tepat, tergantung dari segmentasi yang dituju dan konten yang diproduksi tentu saja. Yang kedua tidak kalah penting adalah pengayaan konten. Konten berbayar harus memiliki isi yang lebih kaya dari konten gratis. Baik dari sisi multimedia, misalnya kelengkapan video, foto, hingga podcast, atau juga dari kedalaman dan eksklusivitas berita yang disajikan. Dengan memiliki konten yang jauh lebih kaya, willingness to pay atau kesadaran user untuk membayar akan meningkat. Nah, kedua hal terpenting ini harus dapat difasilitasi oleh tim teknologi. Tentu saja, semua hal ini pada prakteknya akan menjadi hal yang tidak mudah dan tidak singkat tentu saja. Tapi ini adalah langkah yang harus dipenuhi agar media tersebut dapat dipilih dan dibeli oleh user. Wah, menarik sekali Mas Ito. Terima kasih sekali atas waktunya dan kehadiran tentu hari ini di Google for Media. Perbincangan sangat menarik dan saya rasa sangat berguna juga buat yang nonton hari ini. So, thanks again Mas Ito.
Ya, makasih. Sekarang kita ada satu presentasi lagi dari rekan saya Kandea di Sydney. Over to you, Kandea.